ahli. Ternyata tadi Niki bilang dia dikatain lonte, gue langsung drop. Apalagi kalau tadi orang biasa, netizen, sesama artis, hujat-hujatannya wajar. Ini ternyata ahlinya. Waduh, lu juga cakep kagak, pas-pasan juga kagak ya. Kita percaya sama diri lo, oh ini ahli. Ternyata tadi Niki bilang dia dikatain lonte, gue langsung drop. Ya kan, udah lo ditanyain sama Niki ngangong, sama Niki aja lo ngangong, apalagi lu debat sama gue Raja Bangsawan Satria Muda Pataudi, pasti lebih ngangong. Ya kan, kesel gue, sumpah guys, sumpah. Tadi pasti Niki bilang ada yang ngatain dia lonte, apalagi kalau tadi orang biasa, netizen, sesama artis, hujat-hujatannya wajar. Ini ternyata ahlinya. Waduh, lu juga cakep kagak, pas-pasan juga kagak ya. Jadi pesan gue buat Dokter Reja, kalau nyari saksi ahli, kalau cewek yang dari Medan itu, nah itu oke, ya kan. Tadi juga saksi ahlinya yang kedua lumayan oke. Tapi ini udah ngangong ditanyain, malahin ngatain si Niki lonte. Si Niki lonte apa kagak, bukan elu seleranya, elu juga nggak bakal sanggup bayar dia. Betul apa betul, ya kan? Satria melihat persidangan hari ini seperti apa sih dengan saksi-saksi yang sudah didatangkan? Ya, tadi ada saksi ahli ya, semuanya itu saksi ahli. Jadi ini adalah pertanyaan dari JPU dan Niki. Jadi ternyata apabila ada pihak pertama ya, dia mentransfer ke pihak ketiga atas permintaan pihak kedua. Nah, tapi ada unsur kalau nggak ditransfer gue bakal jelek-jelekin begitu. Nah, ternyata itu termasuk unsur pemerasan. Nah, itu termasuk unsur TPPU. Kenapa? Karena tidak adanya transferan ke rekening pihak kedua. Tadi kan langsung rekening Niki masuk nggak sih? Tadi kalau saya dengar nggak ada, dia langsung kan sama yang cash. Nah, itu ternyata termasuk TPPU. Nah, saya yakin sebenarnya Niki itu pasti dia nggak nyangka bakal terjerat TPPU itu. Kenapa? Karena kan selama ini yang terjerat TPPU itu pasti koruptor, anggota di pemerintahan. Nah, ini artis. Jadi pertama kali artis viral ya, kasus pemerasan ditambah pula TPPU ya. Kalau Sandra Dewi kan TPPU doang, ini ada kasus pemerasannya. Nah, ini baru Niki. Sebenarnya pasti banyak kalau di dunia entertain itu artis meras. Gua nggak mau syuting. Kalau lu mau gua syuting, bayar sini. Kalau nggak nanti gua jelekin media lu gini nih. Nah, itu banyak. Tapi kan nggak viral. Tapi kalau Niki ini kan viral banget. Nah, disitulah terjadi unsur pemerasannya dan TPPU-nya. Tapi yang sangat disayangkan ini cuma 4M. Ya, karena ada lagi ya kan, ya seperti kalian tahu lah, ada yang artis TPPU kantong semar yang dia menerima duit itu bukan 4M lagi tapi udah sampai puluhan M kan. Nah, itu malah tidak diusut ya kan. Kayak Sandra Dewi ya kan, dia menerima duit dari suaminya malah tidak dipenjara. Itu kalkulasinya gede loh. Lah Niki cuma 4M. Oke, gue setuju Niki di penjara tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. 4M kan masih kecil guys. Apalagi dia melakukan kalau nanti divonis pemerasan dan TPPU, apalagi itu antar individu kan. Dia cuman melakukan TPPU itu hanya antar diri dia dengan Dokter Reja. Lah bagaimana yang katanya artis kantong semar? Bagaimana yang kemarin itu kasus tambang? Ya kan? Bagaimana artis-artis yang menerima money laundry dari gratifikasi? Gue tahu siapa aja, awas ya seleb TikTok yang suka flexing-flexingnya lebay. Lu dapat endorsean dari gratifikasi, gue tahu ya kan, tapi gue nggak bisa muntahin karena nanti gue ya kalau mereka berkelompok ya kan gue bisa kena kasus. Nah, ini Niki cuma 4M. Jadi maksudnya kalau memang pemerintah ya kan mau membongkar kasus money laundry, oke, Niki dihukum nggak apa-apa. Tapi yang memakan duit rakyat ya kan, contoh kayak artis kantong semar kayak kasus tambang sama gratifikasi, itu kan dia TPPU-nya dari makan duit rakyat banyak ya kan. Kalau Niki kan cuma antar individu sama Reja Gladys gitu. Jadi maksudnya kalau memang Niki di penjara, usut semuanya. Pak Prabowo kan, Bapak kan lagi gencar-gencarnya untuk mengusut kasus
perkorupsian dan money laundry. Nah, artis-artis ya kan, kalau ada di kubu Bapak atau tidak diusut juga Pak. Jangan Niki aja ya. Jadi harus sama rata. Semua artis yang melakukan atau menerima duit money laundry harus dihukum. Jangan Nikita Mirjani saja ya, apalagi Nikita itu kasus TPPU-nya hanya antar individu ya kan. Artis-artis di luar sana TPPU-nya dia memakan duit rakyat, dia memakan duit kita bayar pajak gitu maksud saya. Bang, Artinya berarti kalau Nikita memang benar bersalah, Mas Satria setuju ya kalau hukuman dia lebih ringan ya dibandingkan para koruptor kayak kemarin yang Oh jauh, iya jauh. 200 triliun gitu ya. Sandra Dewi tuh Ya. tadi penjara, enak banget tuh Pak, tuh ya. Tapi meringankan atau memberatkan nggak sih saksi saat ini? Hari ini berat lagi Mbak. Saksi itu memberatkan Niki. Dari yang pertama itu pasti udah berarti Niki. Itu makanya Niki kalau misalnya ada orang-orang di balik dia ya, kalau cara untuk dia diringankan itu, cara untuk dia mendapatkan restorasi justice itu dia harus membongkar kalau memang ada orang-orang lain. Tapi kalau dia menutupi ya kasihan di dia, nanti dia yang lama, yang lain ya bebas gitu. Mas Satria kasih pandangan dong dari semua saksi-saksi nih, kayaknya tegang dulu nih sama Nikita nih. Kayaknya nggak kurang memuaskan untuk pihak Nikita, gimana nih Mas menurut lu? Yap, maksudnya di mana? Saksi ahli ya. Kalau saksi ahli tadi yang hari ini sebenarnya saksi ahli yang bagus itu yang ini, yang dari Medan cewek pakai jilbab yang kayak mama itu ya. Nah, itu dia bisa sama si Niki itu berdebat, dia balance. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ngangong, nggak balance. Maksudnya pendidikan lu lebih tinggi daripada si Niki. Tapi masa lu diskamat sama si Niki ngangong, nggak tahu lah, lupa, nggak tahu lah, lupa. Gimana lu debat sama gue? Oh, gue lagi lebih jahat mulut daripada gue. Kalau debat lebih jahat daripada Niki lo mulutnya. Nah, gitu. Kalau tadi itu agak lumayan, tapi tidak sepintar, tidak secakep cewek yang mama yang dari Medan itu. Kalau dari ahli forensiknya, kalau dari angka 1 sampai 10, kalau saya ya di angka 6 atau 5. Karena apa? Ditanya saya lupa, ditanya saya ini harusnya tak di tanggal sekian ini sekian, tanggal sekian ini ya. Tadi ada perdebatan antara Niki dan JPU ya, karena itu harusnya Maila dipertanyakan. Niki selalu bilang itu kan harusnya kan bukan Mail, kenapa bukan saya, kenapa saya? Ya. Nah itu kan sudah mencerminkan itu. Nah ada apa gitu? Itu pertama. Yang kedua adalah ini saya tegaskan sekali lagi kepada awak media ya semuanya ya, mas-mas ini ya. Awal pertama mau akan diadakan video ya, video yang terlampir di layar, tetapi ternyata tidak jadi, hanya percakapan saja. Ada apa? What's wrong di situ? Nah ada kejanggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Satria Mulia. Mas, banyak yang mempertanyakan kualitas saksi-saksi ahli dari kemarin nih. Tadi kalau menurut saya saksi ahlinya kurang ini aja ya, kurang terlalu. Harusnya kan di folder-foldernya itu udah dipakem-pakemin. Tadi agak lama, agak nyari-nyari lagi begitu. Apa karena datanya banyak banget, saya juga nggak ngerti ya. Tapi seharusnya saksi ahli lebih lugas lagi, cepat lagi kerjanya. Karena tadi nyari lagi. Kenapa nggak foldernya dipisah-pisahin aja gitu loh tadi gitu. Bahkan minggu lalu ada saksi juga yang menghina Niki sendiri tadi bilang gimana tuh Mas? Iya, katain lonte tadi kan. Iya. Nah itu kurang ajar itu. Nah itu tolong ya. Tolong ya, itu Reja Gladys kalau mau kan, kalau saksi ahli itu kan dibayar ya, memang dibayar. Jadi bukan maksudnya bukan Reja Gladys menyogok, bukan ya guys. Jadi kalau kita terkena kasus seperti ini, apalagi pencalonan baik, memang kewajiban si pelapor akan mendatangkan saksi ahli. Nah, ini kan jadi bukan si Raja nyogok. Jadi memang semua pelapor yang berkasus seperti ini, maka dia akan membayar saksi ahli IT, ahli forensik. Nah, jadi kan dia udah bayar nih, maksudnya jangan asal comot-comot, ya kan? Jadi gini guys, memang ada orang seperti ini. Ada orang yang pintar teoritis, tapi ketika dia improve, ketika dia mencerna, dia lemot dan tidak bisa berdebat. Jadi dia hanya bisa menulis pintar, tapi ketika dia tektok sama orang dia ngangong. Nah, ada orang yang pintar empat-empatnya. Ada orang yang pintar dia teoritis,
terus mencernanya kurang, tapi prakteknya pinter. Jadi orang tuh beda-beda guys. Nah, kalau saksi ahli yang kemarin, yang pinter empat-empatnya itu yang emak-emak dari Medan, ya kan? Tapi yang cowok dua itu, dia itu mungkin dia pinter secara teoritis pada saat menyelesaikan skripsi di kuliah sampai S3 katanya ya. Tapi ketika dia mencerna statement orang lagi berdebat, ketika dia praktek, ketika dia bertatap muka, dia lemot. Makanya dia ngangong. Nah, bukan bodoh sebenarnya. Kalau bodoh dia nggak sama S3, tapi memang ada orang teoritis dia pinter, tapi pada saat mencerna sama praktek dan berdebat dia ngangong. Nah, tapi gara-gara lu katain si siapa si Nikita tadi lontong sayur, udah lu tidak sesuai dengan pendidikan yang lu jalani selama berapa tuh S1, S2, S3 gitu. Gua shock aja. Tapi saksi ahli apa tadi kata si Niki yang mana gitu?